Pinjol baru aja cair 1,8 juta rupiah. Beginilah cara aman biar kontak kamu nggak kena sebar data di saat kamu telat bayar ataupun gagal bayar. Anda baru saja melakukan pengajuan pinjaman di 4 aplikasi pinjol ilegal sekaligus. Semua langsung cair total menjadi hampir 2 juta rupiah. Tapi sebelum aplikasi itu sempat membaca kontak asli di HP Anda, semua Anda sudah ganti dengan nomor yang palsu atau yang fake, menggunakan data fake. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaannya, apakah kontak asli Anda aman atau mereka masih bisa melacaknya? Dan kalau Anda mau galbay, apakah masih aman? Terus selanjutnya, bagaimana kalau kita mau amannya bang? Galbay di pinjol legal dan ilegal. Tapi sebelum gue akan memberikan informasi lebih lengkapnya, lebih jelasnya pada 4 APK pinjol ilegal kali ini. Namun teman-teman di sini perhatikan apa yang gue sampaikan dalam video kali ini. Teman-teman yang memiliki APK pinjol ilegal sudah kena sebar data, saat ini mau jatuh tempo, yang sudah kena sebar data, coba ketikkan aja dalam komentar nama aplikasinya apa, sudah telat berapa hari, penagihan pinjol ilegal tuh seperti apa, apakah teman-teman masih mau lanjut untuk melakukan pengajuan di APK pinjol ilegal atau memang sudah tobat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, topik pada video kali ini ya, kita akan membahas pinjol ilegal, cara-cara mengantisipasi data kalian di APK pinjol ilegal, dan juga ada 4 pinjol ilegal katanya itu langsung cair, gampang cair, masuk ke rekening 1,8 juta rupiah. Benarkah itu terjadi? Nah, hari ini gue akan membongkar langkah-langkah yang dilakukan seseorang pengguna pinjol yang cukup cerdas, dan orang ini adalah sebagai subscriber dari Tus Pinjol bro. Dan kita akan kupas mana yang aman, mana yang tetap beresiko, serta kenapa galbay sering menjadi pilihan yang lebih masuk akal alias solusi yang terbaik saat Anda galbay di aplikasi pinjaman yang Anda gunakan kali ini. Oke, teman-teman, kalian bisa perhatikan di dalam layar ya. Teman-teman perhatikan di dalam layar, gambar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Perhatikan baik-baik, dengarkan dan simak. Usahakan teman-teman dalam kondisi tenang dulu ya bro, biar teman-teman paham nih apa yang gue sampaikan dalam video kali ini. Di sini ada salah satu subscriber gue, dia komentar, "Kakak, kemarin saya habis mengajukan di Arta, Monas, Pindut, dan Cash Cerdas, dan semuanya dapat sekitar 1,8 juta rupiah. Kenapa baru pertama mengajukan? Dan sebelumnya saya install APK tersebut, kontak-kontak yang ada di HP saya sudah saya hapus dan saya isi dengan kontak fake dan pakai email baru. Pertanyaannya, apakah kontak-kontak yang sebelumnya aman atau mereka masih bisa tahu kontak-kontak real saya? Kalau mau digalbay, karena setelah pengajuan selesai APK tersebut langsung saya uninstall semua, kemudian saya masukkan lagi kontak-kontak real saya di HP saya tersebut. Tidak lupa nomor saya juga sudah saya sembunyikan di get kontak. Kemudian seumpama saat kita ditelepon petugasnya, lebih baik tidak diangkat sama sekali, atau sesekali kita angkat ya baiknya." Dan komentar lanjutannya lagi adalah, "Dan satu lagi, apakah kalau saya galbay di APK tersebut saya tetap bisa narik limit es pinjam lagi atau bisa berpengaruh? Sekian, terima kasih." Oke, teman-teman tadi sudah lihat dan gue sudah bacakan. Yang pertama, dia itu katanya punya APK
pinjol yang bernama Arta Niaga, Monas, Pindut, dan Cash Cerdas. Untuk keempat aplikasi pinjol tersebut ya, kalau untuk Arta Niaga itu ILE, modal nasional itu legal, pinjam duit itu legal, Cash Cerdas itu pinjolnya ILE. Total aplikasi yang dia punya ada 4, masing-masing mereka dapat pencairannya 1,8 juta rupiah. Jadi dari keempat aplikasi tersebut teman-teman sudah tahu tuh status dari aplikasinya seperti apa, legal dan ilegal. Namun dari subscriber gua ini dia sudah melakukan beberapa langkah nih bro. Dia melakukan sebelum ya, di sini kan pertanyaannya sebelum dilakukan install. Catat, sebelum install APK pinjol keempat ini dia sudah hapus kontak asli lalu memasukkan kontak fake. Dan apakah langkah-langkah itu aman atau memang tidak aman atau bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu juga jenis status aplikasi yang kita gunakan. Kalau di Arta itu ILE, modal nasional dan pinjam duit itu legal, Cash Cerdas itu ILE. Kedua aplikasi pinjol legal tersebut aplikasinya tidak bisa meretas isi kontak, log panggilan, SMS, dan lain sebagainya. Keempat aplikasi pinjol ini tidak akan bisa melakukan akses log panggilan, kontak, isi SMS, dan lain sebagainya. Keempat pinjol ini hanya bisa mengakses lokasi dan kamera saja bro. Jadi kesimpulannya, Anda sudah lakukan hapus kontak, ya kan, memasukkan kontak fake, yaitu sia-sia. Makanya nasabah-nasabah pinjaman online ya, atau calon nasabah pinjaman online, yang Anda butuhkan itu adalah edukasi, literasi, bukan soal nama APK-nya, bukan soal jenis APK-nya, bukan soal dari status aplikasinya, bukan, tapi literasi dan edukasi. Teknologi yang digunakan aplikasi pinjol yang saat ini Anda gunakan itu bagaimana? Nah, itu yang Anda harus tahu. Yang Anda lakukan saat ini itu sia-sia, buang-buang waktu, capek-capekin doang. Karena aplikasi ini tidak bisa meretas atau mengakses log panggilan, isi SMS, galeri, dan lain sebagainya. Karena mereka hanya bisa mengakses lokasi dan kamera saja. Tetapi apabila teman-teman memiliki aplikasi pinjol legal seperti kayak modal nasional, seperti pinjam duit, Anda punya keterlambatan atau sampai gagal bayar di kedua pinjol legal tersebut, penagihannya sampai keluar kondar, sampai sebar data, coba ketikkan dalam komentar apakah itu terjadi atau tidak. Kalau terjadi, coba ketikkan dalam komentar Anda memiliki keterlambatan berapa hari, cara penagihan mereka seperti apa nih ya. Nasabah ini sudah lakukan ya ganti email baru atau menggunakan email baru selepas dia menginstal seluruh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Kalau untuk mengganti email baru di dalam HP kalian itu opsional, karena ya tidak kenapa-napa. Anda mau ganti ya tidak kenapa-napa, Anda nggak ganti pun juga tidak kenapa-napa. Tapi yang sangat berefek itu adalah kalau aplikasinya itu belum kalian uninstall, masih aja ada di HP. Walaupun Anda telat, walaupun Anda galbay, walaupun Anda punya rawatan, kalau Anda belum uninstall aplikasinya, nah itu yang berdampak buruk juga kepada kalian. Makanya kalau untuk aplikasi ini ya segera kalian uninstall aja ya bro. Saat Anda telat, saat Anda ditolak, saat Anda jauh tempo, saat Anda galbay, ya ditolak itu jauh lebih bagus saja. Nah, selanjutnya adalah nasabah ini juga sudah melakukan seperti mengamankan get kontak. Oke, itu bagus juga. Teman-teman yang punya pinjol legal dan ilegal pasti memiliki rasa ketakutan seperti oh DC-nya nanti bisa melacak nih, DC itu bukan IT, DC pinjol itu bukan hacker, mereka tukang tagih utang. Jadi skillnya mereka itu tidak sampai level IT ataupun hacker. Mereka fungsi tugasnya, basicnya itu hanya sebagai tukang tagih utang. Anda jangan takut dilacak, jangan takut. Kenapa? Pada saat Anda install aplikasi pinjol, secara sadar
100% Anda sudah memberikan data diri kalian. Bahkan Anda sudah melakukan share lokasi. Di saat Anda install aplikasi pinjol, Anda izinkan akses lokasi. Sama saja Anda nge-share lokasi kalian. Jadi Anda berpikirnya, oh DC-nya nanti bisa lacak saya nih. Waduh teman-teman, kasihan banget sampai berpikir jauh seperti itu. Tidak akan seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana kalau kita mau amannya bang? Galbay di pinjol legal dan ilegal. Teman-teman bisa cek saja video lanjutan gue yang memang sudah cukup viral, yaitu cara menghapus jejak digital. Fungsinya kenapa? Agar DC itu tidak bisa melakukan skip tracing. DC bisa melakukan skip tracing itu gampang banget. Bahkan adik gue yang umur 5 tahun pun bisa bro. Jadi bagi teman-teman coba cek saja video gue lanjutannya tentang cara menghapus jejak digital. Itu cukup viral juga, banyak yang dipakai, alhamdulillah banyak yang aman juga ya bro. Lalu bagaimana sih cara pinjol mengambil data-data nasabah? Nah ini yang Anda butuhkan nih bro. Yang pertama, bahwa saat Anda melakukan install pinjol, mereka pinjolnya meminta beberapa izin akses. Contoh yang Anda sadari, ketika Anda install, klik, maka izin aksesnya keluar seperti log panggilan, SMS, ya kan? Tetapi kalau tidak ada seperti akses-akses yang sensitif, itu tidak bermasalah, seperti kamera ataupun lokasi, itu juga tidak begitu masalah. Tetapi kalau misalkan seperti ada log panggilan, seperti ada SMS dan lain sebagainya, Anda jangan lanjutkan, Anda harus uninstall. Nah itu aman. Dan Anda juga harus tahu bahwa APK-APK pinjol ilegal, ketika Anda menginput data-data pribadi kalian di aplikasi pinjol ilegal sampai mengizinkan akses-akses yang diminta pada APK pinjol ilegal, maka semua data itu akan dikirim ke servernya luar negeri. Nah ini berpotensi data bisa disalahgunakan. Dan selanjutnya adalah Anda jangan pernah percaya dengan iming-iming dengan fitur yang namanya hapus data. Kan biasanya ada tuh di dalam aplikasi pinjol tersebut ada yang namanya fitur hapus data. Itu bohongan, karena setiap sistem mereka memiliki backup data. Dan juga teman-teman, jangan sampai mempercayai jasa-jasa cloning aplikasi, cloning teror, apalagi ya jasa-jasa backup, ya kan, tidak didatengin DC, ya teman-teman jangan pernah mengikuti seperti itu. Lebih baik Anda hindarkan daripada nanti Anda menyesali di kemudian hari. Jadi bagi teman-teman, Anda punya pinjol, selesaikan dengan cara mandiri. Ingat, yang Anda butuhkan sebagai nasabah adalah edukasi, literasi, dan pengetahuan. Ingat, pinjaman online adalah pinjol yang berbasis online, bukan offline. Jadi Anda harus paham tuh teknologi yang digunakan seperti apa. Dan selanjutnya adalah dari kasus-kasus ini, ya mungkin gue bisa menyimpulkan bahwa dari nasabah ini cukup efektif juga yang dia lakukan, tapi ada beberapa yang kurang, tapi gue sudah tambahkan. Dan selanjutnya adalah untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi pinjaman online ataupun gagal bayar, teman-teman jangan langsung menerima informasi ya menelan mentah-mentah, karena banyak sekali nih yang gue pantau, banyak informasi bohong, hoax, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau resiko dari keempat pinjol tersebut? Resikonya ya pasti lu bakalan ditagih mulu, bakalan diteror mulu, bahkan sampai penyebaran data, bahkan sampai orang-orang terdekat kalian akan mendapatkan intimidasi ya atau gangguan psikologis juga tuh bro ya, karena nomornya ditelepon terus, WhatsApp-nya juga diganggu terus, ya kan. Kalau pinjol legal ya teman-teman tahulah, kalau misalkan telat bayar ataupun gagal bayar, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi. Jadi kalau teman-teman punya 4 pinjol ini, merasa kena sebar data, merasa DC-nya ini menagih di kontak emergensi, teror terus-terusan, coba ketikkan dalam komentar ya. Dan teman-teman stop untuk melakukan pinjaman online. Kalau Anda sampai saat ini belum bertobat, masih mencari APK-APK pinjol, baik itu katanya pinjol gampang cair, APK ilegal terbaru, gua pastikan teman-teman tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sukses. Rezeki kalian juga nggak akan berkah.
Jadi kalau Anda masih nggak percaya omongan gue, silakan, monggo. Yang susah lu, bukan gue. Gue hanya sebagai perantara di sini untuk memberikan informasi dan edukasi agar teman-teman hidupnya tidak melarat cuman gara-gara uang receh di dalam APK pinjaman online. Nah, bagi teman-teman di sini, kalau kamu tahu strategi lengkap menghadapi DC, cara mengamankan data sebelum galbay, dan daftar pinjol mana yang berani sebar data, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Karena saya akan bongkar satu persatu di video berikutnya. Yang terutama kita akan bahas di pinjol cash cepat. Ini sangat menarik sekali. Ini akan membuat kaget kalian. Bagi teman-teman yang belum join di dalam grup Telegram secara gratis, silakan saja kirim email yang ada di dalam deskripsi. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP, bisa langsung konsultasi telepon dengan saya langsung, silakan saja kirim email yang ada di dalam deskripsi. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.